Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Feng Yuan. Di akhir part kemarin, situasi dari pengadilan surgawi lebih unggul dan surga panjang umur, gurun barat, pasukan dari perbatasan selatan dan juga para immortal dari laut timur benar-benar terdesak. Wu Yong dan juga Bing Saichuan bahkan sudah mengirimkan pesan pada Fang Yuan. Sehingga di akhir, selain Fang Yuan sendiri yang sudah menempatkan para klon miliknya, Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Ya, kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 414. Fang Yuan adalah sosok yang diramalkan oleh The Great Sun selama dia masih hidup. The Great Sun mengatakan pada Bing Saichuan bahwa ketika semua rencana untuk menyerang pengadilan surgawi gagal dan juga surga panjang umur kehilangan seluruh harapannya untuk merebut Gunasib, mereka harus meminta tolong kepada sosok yang telah menghancurkan gedung 88 Yang. Ini adalah ramalan yang cukup panjang, bahwa The Great Sun sendiri mengatakan kalau surga panjang umur harus meminta tolong kepada orang yang telah menghancurkan gedung 88 Yang. Padahal ketika Fang Yuan menghancurkan gedung itu, dia masih seorang Master Gu Fana. Dan ternyata orang yang telah menghancurkan gedung 88 Yang itu kini berubah menjadi sosok iblis kecil yang dikenal dunia. Sosok yang bahkan kemampuannya mampu bersaing dengan pengadilan surgawi. Karena alasan ini juga, setelah Bing Saichuan bangun dan mendengar tentang track record Fang Yuan, dia sama sekali tidak marah pada sosok Fang Yuan. Sekalipun pada waktu itu, Fang Yuan adalah buruan dari surga panjang umur. Dan ketika itu, Bing Saichuan justru langsung mengajukan kerjasama pada Fang Yuan. Ini juga hal yang sama yang terjadi dengan kehidupan sebelumnya, di mana ketika itu Bing Saichuan juga langsung meminta bantuan dan meminta kerjasama pada Fang Yuan. Setelah menerima surat dari Bing Saichuan, Fang Yuan bergumam, "Tak kusangka surga panjang umur akan jatuh ke kondisi ini." Sebenarnya, Fang Yuan sendiri tidak mengetahui situasi terkini di pengadilan surgawinya. Tetapi, dari surat yang diberikan oleh Bing Saichuan, di sana jelas dikatakan kesulitan mereka dengan sangat rinci. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan pun bisa langsung menangkap inti masalahnya. Semua ini pasti adalah ulah Qin Dingling. Dengan ahli jalur keberuntungan seperti dia, pengadilan surgawi akhirnya mampu membaca pengaturan The Great Sun. Bahkan mereka mampu membalikkan keadaan dan menyergap surga panjang umur. Ini adalah perubahan besar lainnya dari kehidupan sebelumnya. Dari surat yang dikirimkan Bing Saichuan itu juga, Fang Yuan memahami bahwa pengadilan surgawi bisa melakukan teleportasi secara langsung. Sebenarnya sebelum memperoleh informasi dari Bing Saichuan, Fang Yuan terus memikirkan tentang metode dari pengadilan surgawi dalam penggunaan pameran bintang skala besar. Dia berusaha mencari cara untuk menghancurkannya. Semakin besar upaya Prisi Wei untuk mempertahankan metode itu, justru semakin kuat pula tekad Fang Yuan untuk memusnahkannya. Kini,
dari informasi yang diberikan oleh Ping Saichuan, Fang Yuan menyimpulkan bahwa formasi itu berada di dalam pengadilan surgawi. Intinya adalah papan catur konstelasi bintang dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit sebagai titik tumpu. Kekuatan formasi pun diproyeksikan ke dalam bintang-bintang itu, sehingga menciptakan efek pameran bintang berskala besar. Tapi di sini, Fang Yuan belum menyadari peran dari Qin Song sebagai kunci dari gerakan itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Song hanya muncul sesaat sebelum akhirnya mati setelah dia mengawal immortal dari pengadilan surgawi ke gua naga tersembunyi. Dan bahkan informasi ini pun tidak sampai ke telinga Fang Yuan. Tanpa adanya petunjuk yang penting ini, deduksi Fang Yuan sempat mengalami jalan buntu. Walaupun pada akhirnya dia bisa melihat sebuah celah. Menurut laporan Ping Saichuan, meski Pri Ziwei tidak ikut dalam pengepungan, dia tetap muncul di luar dinding Qi untuk mengamati pertempuran. Hal itu terlihat aneh. Teknik pameran bintang berskala besar itu seharusnya menyita seluruh fokusnya, tetapi dia masih bisa membagi perhatian. Fang Yuan menyadari ini, di mana itu berarti ada bantuan yang membantu Pri Ziwei. Tapi siapa dia? Fang Yuan tidak tahu. Apakah itu jalur kebijaksanaan atau jalur yang lain pun Fang Yuan belum tahu. Jelas kalau Fang Yuan ingin membongkar hal ini, itu akan memerlukan waktu yang panjang. Jadi, dia pun segera menyingkirkan pemikiran itu. Sekarang bukan waktunya untuk mengurai semua kerugian. Dia harus segera mengambil keputusan. Sebagai seorang immortal jalur kebijaksanaan, Fang Yuan kini seperti pecatur yang berhadapan langsung dengan Pri Ziwei. Kedua pihak memiliki bidak masing-masing. Pri Ziwei jelas selangkah lebih maju saat ini, baik dari segi pencapaian jalur kebijaksanaan, kesatuan pengadilan surgawi, maupun posisi strategis. Sementara di sisi lain, kekuatan Fang Yuan memang tampak besar, tetapi sesungguhnya kekuatan itu masih tercerai-berai. Dia hanya bisa mempengaruhi keempat wilayah secara halus tanpa kendali yang langsung. Walaupun jumlah bawahannya telah meningkat jauh dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, hanya sedikit yang mampu terlibat dalam pertempuran di tingkat ini. Akhirnya Fang Yuan meninjau kembali seluruh medan perang di benua tengah. Di tanah terberkati kesempurnaan, para immortal perbatasan selatan menghancurkan formasi satu persatu. Tapi, formasi 99 tanpa batas masih terus bisa beregenerasi tanpa henti. Lalu di gua naga tersembunyi, para immortal Laut Timur, mereka terjebak dalam formasi besar dan masih berjuang keras untuk menembusnya. Sementara Bei Feng jelas masih mampu bertahan. Di kota Kaisar sendiri, pasukan Gurun Barat masih dalam perjalanan dengan moral yang telah jatuh. Terakhir, di medan perang utama pengadilan surgawi, surga panjang umur sepenuhnya berada di posisi terdesak. Serangan balik pengadilan surgawi membuat mereka kehilangan inisiatif. Fang Yuan bergumam, dari keempat medan perang ini, yang paling menentukan jelas adalah pengadilan surgawi, karena Gunasib ada di sana. Jika aku ingin menang, maka aku harus menghancurkannya. Analisis ini pun sama dengan yang dilakukan Pri Ziwei. Keduanya tahu titik penentu kemenangan. Tatapan Fang Yuan kini mengeras. Kali ini
performa surga panjang umur terlalu mengecewakan. Aku berharap setidaknya mereka bisa memaksa pengadilan surgawi untuk mengeluarkan metode jalur lukisan milik Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Tapi sayangnya tidak. Fang Yuan terdiam sejenak, lalu pada akhirnya dia mengambil keputusan. Meski di kehidupan sebelumnya Bing Saichuan pernah menipunya, dan bahkan saat ini pun masih mencoba memanfaatkannya, Fang Yuan tidak punya pilihan. Demi keseluruhan situasi, kali ini dia harus turun tangan. Kita akan kembali ke medan perang pengadilan surgawi. Gerakan pembunuh Duklong menghantam altar bencana dan keberuntungan dengan dahsyat. Getarannya bahkan mengguncang seluruh bangunan, dan gu yang tak terhitung jumlahnya pun hancur seketika. Di dalam altar, Mao Liqiu berteriak, "Keluarkan aku! Biarkan aku menahannya!" Ekspresi Bing Saichuan tetap dingin dan dia menggelengkan kepala. "Tidak, kau bukanlah tandingannya. Begitu kau keluar, kau hanya akan mendekati kematian. Kau berbeda dari yang lain. Immortal pengadilan surgawi pasti akan langsung memusatkan serangan mereka padamu." Duklong bahkan tidak melirik para ahli dataran utara yang lain. Dia hanya menyerahkan mereka kepada pasukan yang lain. Fokusnya hanya tertuju pada altar bencana dan keberuntungan. Pengadilan surgawi benar-benar memahami gambarannya dengan jelas. Satu-satunya cara untuk menghentikan panggilan kuno adalah dengan menghancurkan altar bencana dan keberuntungan. Namun, kalau sekarang Mao Liqiu turun tangan, situasinya akan benar-benar berubah. Mao Liqiu bisa dibilang jenderal utama dari surga panjang umur. Kalau dia berhasil dibunuh, maka kekuatan dari surga panjang umur akan runtuh drastis. Dan Duklong pasti akan bergerak tanpa ragu untuk melakukannya. Di tengah pemikiran itu, gerakan pembunuh berikutnya dilepaskan oleh Duklong. Permukaan altar bencana dan keberuntungan retak. Gu mulai berjatuhan dan hancur berkeping-keping. Kini sebuah lubang bahkan terbuka dan menyingkap bagian dalam dari altar bencana dan keberuntungan. Di sana Duklong meraung, "Surga panjang umur, kekalahan kalian sudah dipastikan. Sejak kalian berani menyerang pengadilan surgawi, hasil ini telah ditentukan." Sorak-sorai menggema. Moral dari pihak pengadilan surgawi melonjak. Kekuatan Duklong benar-benar mengerikan. Gumam Bing Saichuan sambil menghela nafas. Untuk pertama kalinya, rasa tak berdaya menyelinap di dalam hatinya. "Kenapa Fang Yuan belum juga datang?" kata Wuhang Songxi yang tak mampu menyembunyikan kegelisahannya. "Kenapa harus menunggu dia? Bukankah Fang Yuan hanyalah peringkat 7? Selama ini dia menang karena memanfaatkan sungai waktu. Bahkan, kalaupun dia datang, bisakah dia mengubah keadaan? Kita punya 2 rumah gu, namun lawan kita adalah Duklong yang membuat kita tak bisa bergerak," kata Niumo dengan putus asa. Kekuatan Duklong memang terlalu luar biasa. Yang lebih penting dan yang lebih mengerikan, Duklong terus bertambah kuat dari waktu ke waktu. Itu adalah hal yang mustahil. Namun saat ini, hal itu muncul di depan mata mereka. Mao Liqiu mendengus. Walaupun dia hanya peringkat 7, tapi anak itu pernah merebut sungai arus balik di depan mataku. Dengan gerakan itu saja,
Meskipun dia hanya peringkat 7, tapi dia cukup untuk menahan Duklong dan mengurangi tekanan kita. Ping Saichuan pun mengangguk dan tersenyum tipis. Benar, dan aku pun yakin bahwa dia pasti akan datang. Aku mungkin tidak mengenalnya dengan baik, tapi aku percaya pada apa yang dikatakan oleh leluhur The Great Sun padaku. Sementara itu, di luar, tiba-tiba pasukan pengadilan surgawi mulai mundur. Mereka kini berlindung di balik dinding Qi. Yang tersisa di sana hanyalah Duklong. Dan pada saat yang sama, suara Priziwe terdengar. Cepat, kirim bala bantuan sekarang. Formasi 99 di tanah terberkati kesempurnaan hampir runtuh. Formasi di Gua Naga tersembunyi pun berada di ambang kehancuran. Mendengar itu, Zhou Xiongxin dan juga yang lain tentu saja terkejut. Bagaimana bisa situasi berubah secepat ini? Priziwe menjawab singkat. Fang Yuan sudah mulai bergerak. Mendengar itu, semangat dari para immortal pengadilan surgawi seakan terbakar. Kita harus menangkap bocah itu sekarang. Bunuh sumber kekacauan ini demi dunia, kata mereka. Tapi Priziwe menggelengkan kepala pelan dan berkata, sayangnya dia sendiri belum muncul. Yang bergerak kemungkinan besar adalah bawahannya. Mendengar itu semua orang terdiam. Hanya bawahan tetapi mampu menghancurkan 2 formasi abadi sekaligus. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Priziwe pun melanjutkan. Di Gua Naga tersembunyi, Istana Naga telah muncul. Mereka menggunakan alam mimpi dalam jumlah besar untuk mengikis formasi. Ini masuk akal. Para immortal langsung mengerti. Metode jalur mimpi Fang Yuan memang berada jauh di depan zamannya. Wajar kalau kemudian formasi itu runtuh di tangan Fang Yuan. Zhou Xiongxin berkata, namun di tanah terberkati kesempurnaan ada Feng Jinhuang. Dengan bantuan formasinya, dia bisa menggunakan gerakan pembunuh jalur mimpi untuk menetralkan alam mimpi yang dilepaskan Fang Yuan. Mendengar itu, Priziwe ekspresinya tampak berubah rumit. Masalahnya, Fang Yuan kali ini tidak menggunakan jalur mimpi. Hah? Serius? Lalu jalur apa? Priziwe mengatakan, jalur aturan. Semua orang tersentak. Sementara itu, di tanah terberkati kesempurnaan, para immortal aliansi perbatasan selatan menatap ke depan dengan wajah penuh rasa tak percaya. Mereka baru saja menembus beberapa lapisan formasi. Bahkan sempat putus asa setelah mengetahui bahwa ini adalah formasi 99 tanpa batas. Namun, kini tiba-tiba formasi itu runtuh dengan sendirinya. Saat mereka keluar, mereka melihat sebuah formasi raksasa yang menggantung di langit. Formasi itu memancarkan asap beracun 5 warna. Asap itu meresap ke dalam formasi pengadilan surgawi, memaksa mereka untuk membongkar subformasi itu sendiri. Ini bala bantuan Fang Yuan. Wu Yong membaca pesan yang baru diterimanya. Ekspresinya tampak kompleks. Formasi ini diciptakan oleh Tao Zu, seorang immortal perbatasan selatan. Formasi ini dikenal dengan nama dinding regional. Mendengar itu, tentu saja para immortal dari perbatasan selatan riuh. Tak pernah kusangka ada formasi luar biasa
yang bahkan mampu menandingi formasi 99 tanpa batas. Dan siapa yang menduga bahwa itu telah diciptakan oleh Tao Zu, seorang immortal dari perbatasan selatan kita. Benar sekali, aku bahkan belum pernah mendengar namanya. Para immortal dari perbatasan selatan tampak kebingungan. Ditambah lagi, selama ini Feng Yuan terus menekan dan memeras mereka. Tapi sekarang justru dialah yang mengirimkan bantuan. Perasaan para immortal perbatasan selatan pun menjadi rumit. Dan di saat itu, kemudian terdengar suara Zan Budu dari dalam formasi dinding regional. Jangan lengah, pengadilan surgawi tidak akan tinggal diam setelah kehilangan kendali atas medan perang ini. Bala bantuan pasti akan segera tiba. Bersiaplah. Seorang immortal dari perbatasan selatan menjawab, kalau begitu, bukalah formasimu dan biarkan kami bertahan di dalamnya. Zan Budu tersenyum tipis dan nada suaranya terdengar mengejek. Kata-katamu sungguh naif. Berperang atau mundur itu adalah pilihan kalian. Kalau kalian memang tidak ingin berperang, maka enyahlah. Mendengarnya, wajah immortal itu memerah dengan penuh amarah. Tiba-tiba lebih dari 10 pilar cahaya bintang turun dari langit. Pasukan utama dari pengadilan surgawi kini telah tiba. Formasi itu adalah targetnya. Hancurkan dulu, kata Zhang Feixiong yang memimpin serangan. Zan Budu tetap tenang. Dengan fokus penuh, dia mengaktifkan formasi. Racun asap 5 warna tidak hanya bertahan, tetapi juga terus meluas, menggerogoti formasi 99 tanpa batas. Walaupun formasi itu diwariskan oleh Yang Mulia konstelasi bintang di masa lalu, tapi saat ini dia dipaksa membongkar subformasinya sendiri. Kita bergerak, lindungi formasi dinding regional, kata Hu Yong yang langsung memberi perintah. Tuan, tapi itu adalah Feng Yuan. Bukankah dia adalah musuh? Tatapan Hu Yong tajam seperti pisau. Dia pun tahu akan hal itu, tidak perlu disebutkan. Hu Yong dengan tenang berkata, semua ini dilakukan demi gambaran yang lebih besar. Wibawanya tak terbantahkan. Sebagai pemimpin dari klan Wu, perintahnya tak dapat diganggu-gugat. Para immortal dari aliansi perbatasan selatan segera terjun di pertempuran dan melawan pasukan dari pengadilan surgawi. Dengan dukungan ini, tekanan di pundak Zan Budu pun berkurang drastis. Racun asap 5 warna pun telah menyebar semakin ganas. Lalu di saat berikutnya, teriakan Phoenix menggema dari langit. Api membara menyerbu langit saat sosok Pangeran Feng Xian muncul. Matanya tampak tajam. Jubah emas berkibar di punggungnya. Dia membuka mulut dan semburan api dahsyat melesat keluar. Api itu menari di dalam racun asap 5 warna, lalu kemudian menyapu ke arah para immortal perbatasan selatan. Yi Haofang, seorang immortal peringkat 8, segera berubah menjadi makhluk laut raksasa. Gelombang air pun bangkit dan menahan laju kobaran api. Di sisi lain, Jun Shen Guang. Dia berubah menjadi cahaya putih, bergerak secepat kilat dan menghindari 4 peringkat 8, lalu langsung memburu para peringkat 7. Zhou Xiongxin, Su Kuer dan yang lain ikut menyerbu. Kini, 3 rumahku langsung dikerahkan. Tapi kemudian jeritan menggema.
Taikong muncul sambil membawa kepala dari seorang immortal perbatasan selatan di tangannya. Dia mencibir, "Kalian semua terlalu lambat." Melihat itu Wuyong pun mendengus penuh amarah. "Kurang ajar. Kumatikan kau." Sayangnya Taikong sudah siap. Dia membalas dengan gerakan pembunuh abadi. Wuyong mengangkat tangannya. Tornado bila angin meraung. Dua serangan bertabrakan dengan ledakan dahsyat. Arus udara berputar liar, mengguncang racun asap 5 warna seperti naga yang sedang mengamuk. Keduanya akhirnya terpukul mundur. Wajah mereka sama-sama pucat. Di saat itu, gerakan pembunuh, duduk dan makan di gunung kosong tiba-tiba aktif. Zhao Sanhe dan Yu Sushi kembali berhasil bekerja sama. Gelombang gerakan pembunuh itu menghantam para immortal perbatasan selatan. Efeknya, Gu serta esensi abadi mereka terkuras dengan cepat. Semua seolah lenyap begitu saja. Mata Wuyong menyusut, tapi dia justru maju, bukan mundur. "Lindungi aku," kata Wuyong. Bade dan Jiguyo segera bergerak ke sisinya. Rumahku kini tetap bertahan di tepian. "Hentikan dia," kata para immortal dari pengadilan surgawi yang langsung bereaksi. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman. Karena itu, sekilas saja mereka melihat Wuyong, mereka sudah tahu bahwa Wuyong sedang menyiapkan serangan besar. Jiguyo dan Bade berusaha untuk menahan mereka, tetapi segera terdesak. Mereka bukan tandingan kekuatan gabungan dari pengadilan surgawi. Secara keseluruhan, kekuatan pengadilan surgawi pun jauh lebih unggul. Namun, perbatasan selatan masih memiliki 2 penopang. Rumahku dan juga racun asap 5 warna milik San Budu. Keduanya menjadi penghalang besar, menahan kekuatan penuh dari kedua pihak dan secara tidak langsung menyeimbangkan pertempuran. Meski sadar semakin kuat serangan mereka, semakin besar juga serangan balik dari racun itu, tapi para immortal pengadilan surgawi tetap maju tanpa ragu. Mereka bertarung tanpa takut mati. Perlahan formasi pertempuran perbatasan selatan mulai goyah. Wan Xiong tiba-tiba berseru. Kelopak bunga mulai berterbangan, menghantam rumahku di depannya dan memaksa mereka untuk mundur. Akhirnya celah pun terbuka. Zhang Feixiong langsung memanfaatkannya. Tubuhnya membesar dan berubah menjadi raksasa berkepala beruang. Dengan raungan keras, dia menghantam formasi dinding regional. Ledakan keras pun mengguncang medan perang. Formasi bergetar dengan hebat. Sejumlah besar Gu hancur seketika. Zan Budu terkena serangan balik dan tubuhnya terguncang saat dia muntah darah. Sakit sekali. Roh formasi pun ikut melolong. Tubuhnya kini tampak semakin kabur. Di sisi yang lain, para immortal pengadilan surgawi juga tidak luput dari dampaknya. Mereka menerima serangan balik yang sama ganasnya. Namun, satu persatu tetap menggertakkan gigi. Mereka memaksakan diri untuk terus menyerang formasi dinding regional. San Budu menggertakkan gigi. Tidak bagus. Aliansi perbatasan selatan tidak akan mampu menahan tekanan ini lebih lama. Kekuatan utama formasi itu terletak pada racun asap 5 warna. Pertahanannya pun memang kuat, tetapi mustahil untuk bertahan lama di bawah gempuran para immortal ini. Kalau begitu, aku akan bertahan sampai akhir.
Tatapannya mengeras dan dia sudah siap mati. Demi gambaran besarnya, bahkan jika klon ini hancur, dia tidak akan ragu. Baginya, klon hanyalah bidak. Pengorbanan adalah hal yang wajar. Selama dia memberi waktu, maka itu sudah cukup. Dan formasi pun sama. Meski akhirnya formasi itu dihancurkan, tetapi nilainya tetap besar. Ketika Fang Yuan berhasil menahan pengadilan surgawi di tempat ini, maka itu artinya dia melindungi surga panjang umur, dan tentu yang lebih penting memberikan waktu bagi medan perang Gua Naga tersembunyi. Saat ini, di Gua Naga tersembunyi, gelombang alami mimpi menyebar tanpa henti. Alam mimpi itu mengikis seluruh medan perang. Beifeng murka, tetapi dia tak berdaya. "Cepat panggil bantuan, kakek," kata Feng Changxi. Dia tampak panik, wajahnya pun pucat pasi. Beifeng tetap diam. Dia sudah mengirimkan permintaan bantuan, tapi sampai sekarang bala bantuan masih belum tiba. Padahal dengan metode pameran bintang berskala besar, pengadilan surgawi seharusnya bisa tiba dalam sekejap. Hanya ada satu alasan kenapa mereka belum muncul. Tandanya saat ini mereka juga sedang tertahan. Perasaan buruk kini menyelimuti hati Beifeng. Sementara itu, di dalam formasi, Di Sangseng mulai meronta. Ikatannya kini kian melemah. Tekanan pada formasi pun meningkat drastis. Para immortal dari Laut Timur tidak berdiam diri. Mereka pun ikut menyerang formasi, hingga akhirnya King Yuan dan Song Qiyuan berhasil menerobos lebih dulu. Dengan usaha mereka, kekuatan formasi pun semakin melemah. Akhirnya satu persatu, para immortal yang lain ikut berhasil melepaskan diri. 8 immortal dari Laut Timur kini kembali berkumpul. Mereka masih berada di dalam formasi, tetapi perubahan sudah sangat terasa. "Kenapa ada begitu banyak alam mimpi?" kata Zhang Jin yang pura-pura terkejut. "Mungkin Fang Yuan yang melakukannya. Siapa lagi yang mampu mengendalikan alam mimpi sebanyak ini?" kata Shen Chongsheng. Dia sendiri tampak agak ragu. Walaupun sebenarnya Shen Chongsheng telah menerima pesan dari Fang Yuan. Hua Caiyun mengernyitkan dahi dan berkata, "Tapi kenapa dia ada di sini?" King Yuan berkata, "Orang besar saling berhadapan. Mungkin dia juga mengincar Di Sangseng." Hua Caiyun tampak ragu. "Kalau begitu, biarkan dia yang melepaskan Di Sangseng. Haruskah kita mundur sekarang?" Di saat itu tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dan sebuah rumah Gu menerobos ke dalam formasi. Rumah Gu itu langsung melesat ke inti formasi. Bangunannya tampak megah, bersinar orange keemasan dengan ukiran naga yang memenuhi seluruh permukaannya. Semua orang bisa mengenalinya. Itu adalah Istana Naga. Ledakan dahsyat terjadi saat rumah Gu itu menghantam inti formasi. Beifeng menjerit dan akhirnya terjatuh. Serangan balik menghantamnya dengan keras. Kekuatan tempurnya kini bahkan hanya tersisa kurang dari 10%. Tak berhenti di sana. Istana Naga kembali melepaskan gerakan pembunuh asap cahaya melamun. Kabut tipis melayang lembut, namun mematikan. Dalam sekejap, Beifeng terseret ke dalam Istana Naga dan tersegel tanpa perlawanan. Feng Chanzi di sampingnya ikut tersapu. Sementara para immortal Laut Timur terdiam. Seorang peringkat 8 ditaklukkan dengan begitu mudah. Wu Shuai saat ini mengendalikan Istana Naga. Setelah menangkap targetnya, dia langsung masuk ke dalam parit bumi
dan mengabaikan semua orang yang ada di sana. Wajah King Yuean dan yang lain memucat. Mereka baru sadar, mereka hanyalah umpan. Tak lama kemudian, raungan naga mengguncang langit dan bumi. Tanah bergetar hebat, langit berubah warna. Lalu dari kedalaman parit bumi, tubuh seekor naga raksasa perlahan bangkit. Itulah sang naga jahat Di Sangseng. Tubuhnya sebesar bukit, menjulang tinggi hingga menutupi langit. Para immortal Laut Timur segera mundur, wajah mereka tampak tegang. Tapi untungnya, Di Sangseng bahkan tidak memperhatikan mereka. Dia langsung bergerak ke arah barat. Melihat itu, para immortal peringkat 8 dari Laut Timur bersorak. Tak satupun dari mereka yang berani tinggal di sana lebih lama. Mereka segera pergi. Tapi ada satu hal yang menancap di dalam hati mereka, bahwa kekuatan Fang Yuan benar-benar telah membuat hati mereka terguncang. Bahkan pengadilan surgawi pun telah berkali-kali dipermalukan. Dan kini, dengan Istana Naga dan juga jalur mimpi, Fang Yuan menjadi sosok yang jauh lebih menakutkan. Di perjalanan, percakapan masih terus berlanjut di antara para immortal Laut Timur. Di Sangseng telah dilepaskan. Ini akan menciptakan kekacauan besar di benua tengah. Bukankah ini adalah kesempatan bagi kita? Yang lain berkata, tapi jangan lupa, metode pameran bintang pengadilan surgawi masih ada. Aku tidak ingin tiba-tiba dikepung belasan peringkat 8 di tengah-tengah perjalanan. Rencana awal mereka adalah melepaskan Di Sangseng untuk memanfaatkannya agar mereka dapat menguras kekuatan dari benua tengah. Tapi kini, keunggulan mutlak itu tidak lagi ada di sisi mereka. Siapapun sadar, pengadilan surgawi punya satu hal yang mengubah situasi mereka. Pameran bintang skala besar. Untuk melanjutkan rencana mereka, para immortal Laut Timur harus lebih dulu mengungkap metode dari pengadilan surgawi. Kalau tidak, maka resiko yang akan mereka hadapi akan menjadi sangat besar. Shen Chongseng menatap langit. Dia mengingat informasi dari Fang Yuan dan kemudian berkata, sebenarnya bukan tidak mungkin. Pengadilan surgawi menempatkan sejumlah besar bintang di surga putih. Mereka menggunakannya sebagai titik-titik pemindahan bagi para immortal ke seluruh benua tengah. Mendengarnya, mata para immortal langsung berbinar. Kalau begitu, kalau kita hancurkan bintang-bintang itu, bukankah itu berarti kita punya keunggulan? Yang lain mulai ragu. Tapi jika kita menyerang surga putih, bukankah itu akan memancing pengadilan surgawi untuk mendatangi kita? Bagaimana jika mereka kembali mengepung kita? Babarong, salah satu jenderal naga, bicara dengan tenang. Resikonya memang ada, tetapi tidak ada keuntungan tanpa resiko. Zhang Yin pun sama. Dia mencibir dan berkata, apa yang kalian takutkan? Jika memang kita tidak bisa menang, kita hanya tinggal mundur. Selama kita menghindari gerakan pembunuh medan perang mereka, dengan taktik tabrak lari, apakah mungkin pengadilan surgawi punya waktu untuk mengejar kita? Yang Sihe tertawa ringan. Itu masuk akal. Benua tengah saat ini sedang kacau. Di Sangseng sudah dilepaskan. Kalau sekarang kita memprovokasi mereka, memangnya kenapa? Apakah mereka masih bisa bergerak dan mengejar kita? Si Miao pun menambahkan, pengadilan surgawi kini tampaknya kewalahan. Kalau tidak, kenapa mereka masih belum datang untuk menghadapi kita? Kenapa mereka membiarkan kita melepaskan Di Sangseng?
Song Qiyuan mengangguk. Mereka terpecah di banyak medan. Perbatasan selatan menyerang tanah terberkati kesempurnaan. Gurun barat menuju kota kaisar. Dataran utara belum muncul, tapi pasti akan ikut campur. Ditambah di Sang Zeng yang mengamuk, mereka tidak punya waktu untuk mengejar kita. Di sini memang mereka belum tahu kalau dataran utara sebenarnya sudah ikut dalam medan perang. Dan dengan kesimpulan ini, kedelapan Immortal Laut Timur langsung mencapai kesepakatan dan kemudian bergerak menuju Surga Putih. Di pengadilan surgawi, Perisi Wei tetap berada di aula pusat mengendalikan semua situasi. Informasi terus mengalir tanpa henti ke dalam benaknya. Dia mengetahui langkah dari para Immortal Laut Timur, yang mana tujuan mereka jelas adalah menghancurkan bintang-bintang di Surga Putih. Namun Perisi Wei tampak tak terganggu. Bintang-bintang itu memang sengaja disebar dengan perhitungan bahwa lokasi mereka itu saling berjauhan. Karena itu, untuk menghancurkan bintang-bintang itu akan memakan waktu yang lama. Dengan kata lain, pengadilan surgawi menggunakan material abadi itu sebagai umpan untuk menahan para immortal yang hendak menghancurkannya. Bagi Perisi Wei, ini justru adalah keuntungan. Apalagi kondisi Qin Song saat ini. Metode pameran bintang skala besar hanya bisa digunakan 4 kali lagi. Bahkan sebelum bintang-bintang itu habis dihancurkan, kemungkinan penggunaannya pun telah terpakai semua. Satu hal yang mengganggunya sekarang mungkin adalah di Sang Zeng. Sebenarnya, lepasnya di Sang Zeng itu bukanlah masalah besar. Tetapi perilakunya yang aneh, itu yang membuat Perisi Wei khawatir. Setelah keluar, di Sang Zeng tidak mengamuk. Dia bahkan tidak menghancurkan apapun, dan dia justru terbang dengan tenang. Hal ini bertentangan dengan semua catatan yang ada dalam sejarah. Perisi Wei pun langsung berpikir, apakah di Sang Zeng telah ditundukkan oleh Istana Naga? Kesimpulan itu sungguh masuk akal. Istana Naga adalah rumahku dari jalur perbudakan, dan fakta itu diketahui semua orang. Fang Yuan mengirimnya ke Gua Naga tersembunyi, yang artinya punya tujuan yang jelas. Terlebih dia menunjukkan metode jalur mimpi yang amat kuat. Jika tujuan Fang Yuan memang untuk menundukkan di Sang Zeng, maka serangan di medan lain hanyalah pengalih perhatian. Mata Perisi Wei kini berkilat dingin. Sementara itu formasi di tanah terberkati kesempurnaan, serangan aliansi perbatasan selatan, bahkan pergerakan ke-8 immortal dari Laut Timur, maka bisa jadi semua itu hanyalah tabir asap sebagai pengalihan. Perisi Wei terdiam sejenak. Dia kembali bergumam, tapi apakah Fang Yuan benar-benar mampu mempengaruhi ke-8 immortal Laut Timur? Mungkinkah ini hanya sebuah kebetulan? Prediksi Perisi Wei sampai di titik itu. Kemudian kemungkinan lain muncul. Fang Yuan memiliki warisan sejati The Great Sun. Keberuntungannya memang luar biasa. Apakah semua itu terjadi karena hal ini? Tapi kalau memang semua itu karena keberuntungan, Perisi Wei juga menyadari ada harga yang harus dibayarkan. Saat ini Qin Dingling masih dalam proses pemulihan. Mengubah pengaturan peninggalan The Great Sun jauh lebih berat daripada yang mereka perkirakan. Meski sebagai musuh, Perisi Wei tidak bisa menahan kekagumannya pada setiap langkah yang Fang Yuan buat. Apalagi langkah di Gua Naga tersembunyi. Hal itu bisa dikatakan nyaris sempurna. Tapi di sisi lain, karena hal itu juga, rasa gelisah Perisi Wei justru semakin kuat.
fokusnya kini kembali pada Disangseng. Kalau benar Disangseng telah dikendalikan, kemana Fang Yuan akan mengarahkannya? Kemungkinan demi kemungkinan muncul di benak Peri Ziwei. Kota Kaisar, tempat konferensi jalur penyempurnaan berlangsung. Menghancurkannya akan menghambat pemulihan Gu Nasib. Tapi tanah terberkati kesempurnaan adalah salah satu kunci utama dari keberhasilan menyempurnakan Gu Nasib. Menghancurkannya itu adalah gaya dari Fang Yuan. Ini masuk akal. Bahkan sekalipun aku memindahkan pasukan dengan pameran bintang, dia pasti punya cara untuk menghancurkan formasi itu. Tapi selain itu, dia juga bisa langsung mengirimkan Disangseng ke pengadilan surgawi. Tatapan Peri Ziwei menajam. Surga panjang umur bisa menyusup tanpa terdeteksi. Fang Yuan mungkin memiliki metode serupa. Apalagi dia mewarisi peninggalan dari Yang Mulia Iblis teratai merah. Kini, untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Peri Ziwei merasa berada di dalam kondisi pasif. Akan jauh lebih ideal kalau metode pameran bintang skala besar mampu memindahkan Duklong. Tapi kenyataannya tidak demikian. Duklong justru menjadi penghalang terbesar bagi teleportasi pameran bintang skala besar. Semua itu terjadi karena kalau para immortal peringkat 8 itu diibaratkan, mereka adalah kelinci. Sementara Duklong, tak lain tak bukan, dia adalah gajah dewasa. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Metode pameran bintang tidak mampu memindahkan Duklong. Sementara itu, di medan perang di atas pengadilan surgawi, Yu Yangxi dari dataran utara langsung menggunakan teknik andalannya, gerakan pembunuh abadi, dekomposisi. Serangan itu menghantam Duklong secara langsung. Tubuh Duklong berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah Yu Yangxi. Ekspresinya tampak tenang. "Oh, dekomposisi. Jadi kau adalah Yu Yangxi." Saat Duklong selesai bicara, dia masih berada ratusan langkah jauhnya. Tapi pada detik berikutnya, kinaga ungu emas berkilat. Duklong sudah muncul di depan Yu Yangxi. Pupil mata Yu Yangxi menyusut tajam. Jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba lari, tapi sudah terlambat. Lehernya dicekik oleh tangan besar bersisik naga. Gerakan pembunuh pertahanannya aktif, tetapi gerakan itu langsung hancur seperti kaca di hadapan cakar naga Duklong. Menjelang kematian, Yu Yangxi meraung dan memilih meledakkan dirinya. Ledakan dahsyat mengguncang medan perang. Gelombang kejut menyapu segala arah. Tapi ketika asap menghilang, Duklong masih berdiri tegak. Dataran utara hanya punya keberanian untuk mati. Suara Duklong datar namun menggema di seluruh medan perang. Para immortal dataran utara menggertakkan gigi. Tapi mereka tak mampu membantah. Meskipun pasukan utama pengadilan surgawi telah ditarik, dan yang tersisa hanyalah Duklong, namun dia sudah lebih dari cukup untuk menahan seluruh surga panjang umur. Di saat keheningan itu, tiba-tiba sosok Liu 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 muncul di belakang Duklong. Jangan sombong, karena ini belum berakhir. Tubuh Duklong bergetar. Belati abu-abu di tangan Liu 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 menembus punggungnya. Bahkan sisik naga ungu emasnya tidak mampu menahan belati Liu Liu Liu. Itulah gerakan pembunuh pisau penetrasi tercela. Di kehidupan sebelumnya, gerakan ini telah membunuh banyak immortal dari pengadilan surgawi. Bahkan Peri Ziwei pun hampir tewas karena gerakan ini.
Melihat hal itu, para immortal dari dataran utara tentu bersorak. Ini adalah kali pertama Duklong benar-benar terluka. Tapi ekspresi Liu berubah drastis. Belatinya memang mampu menembus sisik naga Duklong. Tetapi saat dia hendak mencabut belati itu, dia merasakan bahwa belatinya seakan tersangkut pada balok besi. Liu bahkan tak bisa bergerak sedikit pun. Duklong perlahan berbalik. Jalur manusia, teknik yang cocok untukmu. Tangan Duklong terangkat, dia langsung mencengkram kepala Liu. Baru saat itu Liu sadar bahwa Duklong sengaja menerima serangannya. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan. Kini Liu ingin mundur, namun tak bisa. Sama seperti belati di tangannya, dia terjebak di tempat. Dengan satu remasan, kepala Liu hancur seperti buah semangka. Tubuh tanpa kepala itu akhirnya jatuh lemas, belatinya pun lenyap. Dengan suara dingin, Duklong berkata, "Siapa berikutnya?" Altar bencana dan keberuntungan pun kemudian bergerak. Mereka menghujani Duklong dengan gerakan pembunuh. Tapi Duklong mampu menerobos semuanya dengan kekuatan frontal. Dia lalu menghantam altar bencana dan keberuntungan dengan kekuatan penuh. Altar itu akhirnya terpukul puluhan langkah, menciptakan parit panjang di tanah. Bagian depannya bahkan kini telah runtuh total, membentuk sebuah lubang besar. Kerusakan sebesar ini tak mungkin untuk diperbaiki tepat waktu, pikir Bing Saichuan. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya pun pucat. Kalau sampai altar itu hancur, maka mereka semua tentu akan binasa tanpa sisa. Lalu saat Duklong hendak menyerang lagi, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari sungai waktu. Cahaya itu masuk melalui celah dari altar bencana dan keberuntungan, lalu berubah menjadi seorang immortal muda berambut hitam panjang. Dia mengangkat tangannya dan kemudian gelombang cahaya gelap menyapu segala arah. Dalam sekejap, kerusakan altar bencana dan keberuntungan pulih. Surga panjang umur kali ini terselamatkan dari kehancuran. Tubuh Bing Saichuan pun bergetar ketika melihat sosok itu. "Pangeran ketujuh," katanya. Duklong sendiri mendengus. Anak dari The Great Sun. Sementara itu, sang immortal muda mengangguk dengan tenang dan berkata, "Ya, aku Qi Jilang. Selama aku ada di sini, altar ini tidak akan hancur dengan mudah," katanya dengan tenang. Tampak kepercayaan diri yang begitu luar biasa dari Qi Jilang. Karakter baru lagi muncul dan pertarungan akan berlanjut lagi di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.